Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sesuai dengan pertemuan yang kemarin, hari ini kita akan melakukan kontrak terkait dengan edukasi terkait dengan penyakit rematik ya Bu ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, untuk tempatnya di kediaman Ibu sendiri. Nah, baik, di sini sudah ada materinya terkait dengan rematik, atau kalau misalkan di bahasa medis itu disebut dengan osteoartritis. Nah, jadi ada pengertiannya, yaitu rematik itu merupakan penyakit yang terjadi karena adanya kerusakan tulang. Nah, itu bisa disebabkan karena faktor usia dan yang lainnya, nanti itu akan dibahas di belakang. Nah, jadi si rematik ini dia itu mengenai pada sendi-sendi Bu, seperti sendi lutut, lalu ada sendi di tangan dan di kaki. Nah, itu disebabkan karena penopangan berat badan tubuh yang berlebih, itu bisa disebabkan karena itu. Nah, selanjutnya di sini ada apa saja gejala yang timbul pada penyakit rematik. Nah, gejalanya ini biasanya ada nyeri tekan, di mana saat bagian tubuh yang nyeri itu ditekan itu akan terasa sakit. Lalu susah bergerak. Kalau misalkan mau bangun atau mau naik tangga pasti itu agak sakit gitu, makanya bisa timbul susah bergerak. Selanjutnya ada rasa hangat, jadi di bagian yang sakit itu biasanya pas dipegang itu rada anget gitu. Nah, dan muncul kemerahan sedikit, atau nggak begitu nyata kemerahannya, tapi ada kemerahan. Nah, selanjutnya di sini faktor penyebabnya itu karena apa aja? Nah, faktor penyebabnya itu karena usia yang sudah melebihi usia 40 tahun itu sangat beresiko terkena rematik. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini lebih mudah terserang pada jenis kelamin wanita. Selanjutnya di sini ada faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi misalkan orang tua ibu memiliki riwayat rematik, itu bisa turun ke ibu. Nah, selanjutnya di sini karena obesitas. Obesitas ini karena bisa mengakibatkan penopangan tubuh yang tidak kuat, sehingga tulang-tulang ini tidak kuat untuk menopang tubuh yang berat. Selanjutnya karena adanya cedera atau karena adanya kepadatan tulang. Nah, selanjutnya di sini ada gejalanya. Gejala yang timbul itu kapan saja waktunya? Biasanya terjadi pada waktu pagi hari. Nah, terus juga biasanya nyeri pada sendi-sendinya waktu bergerak. Nah, selanjutnya di sini ada hambatan pergerakan sendi. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara mengatasinya jika terjadi rematik? Nah, salah satunya yang kita bisa lakukan itu adalah dengan kompres hangat, lalu dengan mandi air hangat, dan juga harus dijauhkan dari jangkauan yang bisa membuat cedera. Misalkan kayak kursi yang ada yang tajam gitu, atau meja yang kayak gini kan ini udah ditutup ya. Nah, kalau misalkan ada meja yang tajam itu takutnya jatuh gitu. Nah, terus bisa dilakukan dengan senam rematik. Selanjutnya di sini ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, kalau misalkan untuk karbohidrat di sini boleh dimakan semua, tapi semua ini harus dalam batas normal, karena nanti takutnya berkomplikasi ke yang lainnya. Selanjutnya di sini ada boleh memakan daging sapi, daging ayam, tapi hanya 50 gram. Terus boleh makan telur, susu, itu juga ada batasannya. Nah, kalau
Kalau yang makanan tidak bolehnya itu seperti makan sarden, makan bebek itu beresiko, terus kayak jeroan-jeroan itu juga nggak boleh. Nah selanjutnya di sini kacang-kacangan, itu kacang-kacangan boleh, tapi ada beberapa yang tidak boleh seperti kacang panjang, terus kacang polong itu nggak boleh. Nah terus di sini juga sayurannya semua sayuran boleh. Bayam. Iya, tapi bayam pun itu harus ada batasannya Bu, jadi nggak boleh terlalu banyak tuh. Nah terus untuk minumnya boleh minum teh, kopi. Ibu suka minum teh? Suka. Kopi mah enggak. Nah seperti itu Bu terkait penjelasan rematik. Nah baik, ini sudah selesai saya paparkan terkait dengan rematik. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Itu kalau habis subuh kan pada sakit ininya, jari-jari kaki. Terus itu harusnya pakai apaan kalau itu? Nah biasanya itu bisa diistirahatkan sendiri. Jadi kalau misalkan pas mau melaksanakan sholat atau pas bangun tidur gitu. Kalau mau sholat, kadang sakit, mau sholat. Itu bisa tadi dikompres hangat tadi, itu bisa. Terus juga bisa pakai, kalau misalkan Ibu suka pakai balsam gitu, suka dioles-oles, ntar dipijet gitu. Pakai itu minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus. Iya itu boleh kalau ada. Terus dengkul kalau habis naik tangga sakit. Nah baik, nah Ibu ini ada yang mau saya kasih. Nah ini bisa Ibu baca dan Ibu praktikkan di rumah. Nah baca ya. Iya. Nah ini bacanya dari belakang dulu Bu. Nah dari sini kan ada pengertiannya sama yang tadi saya paparkan. Nah baik Bu, sudah selesai pertemuan hari ini. Untuk besok ada pertemuan lagi ya Bu ya, untuk terkait dengan senam rematik. Untuk waktunya kira-kira 15 menit, tempatnya di kediaman Ibu juga. Bagaimana Bu? Insya Allah ya. Ya baik Bu. Nah kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.